Kemarin saya bilang juga di beberapa media bahwa sebenarnya Ayu Ting Ting itu menemukan ketenangan di laki-laki ini. Emang pendiam dan tidak banyak ngomong, dan Ayu Ting Ting menginginkan kenyamanan itu, dan laki-laki itu memang tidak suka dipublish. Ayu Ting Ting kan tipe-tipe orang yang menyamankan pasangan dan ngikutin juga aturan lakinya itu, karena dia sangat menginginkan pasangan yang tenang. Memang diamnya Adit ini memang penuh dengan rahasia, karena kadang ketenangan orang seperti itu kadang menyimpan bara juga. Tapi dalam hal ini saya lihat memang sama-sama sayang dan sama-sama menjajaki dengan karakter satu sama lain, dan keluarga juga sudah bertemu. Tapi semua kan kembali ke anak-anak itu sendiri, Ayu Ting Ting atau adiknya, bagaimana menjalani. Tapi kan tiap hubungan itu pasti ada problem, tiap hubungan pasti ada kerikilnya. Bagaimana menyikapi dengan ketenangan Ayu Ting Ting? Apakah bisa karakter Ayu Ting Ting yang bergejolak, yang penuh dengan kelucuan dan yang keceriaan, tiba-tiba pakem, diem, mengikuti aturannya Adit dan Raditya ya, mengikuti aturannya itu? Apakah sebetah itu, ataukah selama itu dengan harus menekan semua sifat aslinya Ayu Ting Ting untuk bisa mendampingi Raditya? Kalau Adit sendiri tipe yang protek gak sih Mbak Ayu, bahwa dalam artian nanti ketika memang jadi ini bahwa Ayu akan stop karir, atau dari secara karir juga gimana Mbak Ayu? Kalau dari si tipe-tipe Radit, memang dia tipe orang yang tidak mau suka publish, dan mungkin pasangan yang memang cuma di rumah, nggak mau yang terlalu banyak di panggung ataupun tipe-tipe Ayu Ting Ting. Tapi dia sangat sayang Ayu Ting Ting dengan segala aturannya, dan Ayu Ting Ting mengamini aturan mainnya Raditya, karena Ayu Ting Ting sudah mendambakan satu perkawinan, dan dari dia menemukan ketenangan, kenyamanan, dan sama-sama enjoy, walaupun banyak yang Ayu Ting Ting menekan keinginan karena menginginkan pasangan. Kok soal karir Ayu Ting Ting masih bagus, masih bergejolak, tapi kan Ayu Ting Ting juga memilih pasangan juga tidak asal. Dia pasti mempunyai background yang kuat untuk dia pegangan, untuk sandaran Ayu Ting Ting. Tapi kan kembali lagi, sekuat apakah Ayu Ting Ting bisa bertahan dengan Raditya, dengan yang tiba-tiba yang tadinya periang tiba-tiba diem dan sangat tertutup? Apakah bisa itu, ataupun memang Ayu Ting Ting sudah pasrah untuk kedepannya lebih baik lagi dalam rumah tangga seperti apa, tidak mau terulang lagi seperti kemarin? Itu semua kembali ke Ayu Ting Ting, karena memang sini saya lihat Ayu Ting Ting sedang menyamankan dirinya dengan segala tekanan untuk tidak terlalu publis dengan masalah rumah tangga atau masalah pribadinya. Bayu, mungkin kalau dari penglihatan Bayu, Adit ini seperti apa sih Mbak? Kalau Aditya lihat sosoknya secara kacamata seorang Mbak Ayu, dia pendiam, dia memang karismatik, dia memang orang itu tidak banyak suka dipublish, dia tertutup, dan dia memang karena tipe-tipe seperti itu kalau udah marah kan gejolak, agak rame, marahnya itu agak marah yang nggak nyaman kan, dan dia tidak punya banyak aturan, dalam arti dia menginginkan pasangan tuh yang memang ibu rumah tangga, benar di rumah yang ngurus anaknya, dan dia harus bisa menjadi pemimpin, dalam arti dia kepengen punya pasangan yang bisa dia tuntun, yang ikuti aturan mainnya, dia tidak berdiri sendiri, kan dia menginginkan pasangan itu yang sekarang ini jangan sampai gagal seperti kemarin. Dan sekarang bertemu dengan seorang Ayu Ting Ting yang periang, yang rame, tiba-tiba dia harus ikuti aturan Raditya. Itu satu pengorbanan buat buat Raditya, dan dari Ayu Ting Ting persembahan luar biasa, kan dia kepengen menikah dengan pasangan yang tenang di luar dunia keartisannya, dan bertemu dengan Raditya ini, dan Ayu Ting Ting mengimbangi semuanya, dan dia menekan semua egonya untuk Raditya. Kalau Mbak Ayu lihat secara dunia yang berbeda nih Mbak Ayu, satu entertain, satu bisnis gitu, satu ini nyambung nggak Mbak Ayu? Sebenarnya kalau namanya jodoh nyambung aja, satu dokter, satu mau guru, mau satunya PNS, satu apapun itu bisa namanya jodoh. Tapi di sini saya lihat kan Ayu Ting Ting menekan semua egonya, dan dia juga tidak asal memilih laki-laki ya tanpa ada alasan, dan Radit itu punya background untuk bisa membahagiakan Ayu Ting Ting dengan kapasitasnya seorang Raditya. Tapi saya di sini bilang bahwa nikah dengan Ayu Ting Ting kan satu paket dengan anaknya, dengan keluarganya. Kalau memang Radit bisa masuk dalam keluarganya dan bisa memeluk anaknya, disitulah Ayu Ting Ting akan takluk. Tapi di sini kan dia juga mikir panjang, tidak mau gagal lagi, dan kemudian hari lagi akan terjadi masalah, karena tiap hubungan ada masalah. Tapi di sini bisakah Ayu Ting Ting menekan permasalahan, karena sekarang lagi jatuh cinta nih,
pasti akan semua ranum semua, soal indah semuanya. Tapi nanti di kemudian hari kerikil-kerikil itu bisa nggak, sanggup nggak dengan dua kepala yang berbeda isinya, yang sangat sifatnya sangat 360 derajat berbalik, bisa nggak bersatu di tengah-tengah untuk bisa membicarakan itu? Karena ada beberapa pihak tiga nanti akan rancu yang bikin masalah itu jadi yang masalah kecil jadi besar dari pihak ketiga. Pihak ketiga Mbak Yu, apakah ini juga dari masa lalunya Ayu Ting Ting? Karena kan belum selesai sampai sekarang nih Mbak Yu. Ada muncul permasalahan baru gak sih Mbak Yu? Kalau pihak ketiga yang saya maksud di sini ada berapa? Ada mantan kemarin sama keluarganya. Jadi nanti di sini tuh ada keluarga yang ikut campur dalam rumah tangga atau urusannya Ting Ting dengan Raditya. Jadi ada masa-masa kemarin juga belum selesai, jadi agak buyar, bisa berantakan. Di sini kedewasaan yang diperlukan. Niatnya seperti apa? Kalau Ting Ting nggak kuat ya bisa bubar, besok pun bisa bubar. Tapi kalaupun seakan ketenangan, kenyamanan Ayu Ting Ting dan bagai Ayu Ting Ting sekarang bisa jelaskan dengan secara logika bahwa Ayu Ting Ting benar-benar udah pasrah, udah benar-benar yang bisa landai mengikuti seorang Raditya. Tapi apakah sifat yang sebenarnya itu yang seperti biasa dilakukan tiba-tiba ditekan sedemikian rupa untuk demi seorang perasaan? Apakah Ayu Ting Ting sanggup dan apakah Raditya bisa menerima kekurangan Ayu Ting Ting? Kalau kelebihan kan gampang orang itu bisa menerima kelebihan. Tapi di sini bisakah menerima kekurangan satu sama lain? Karena sifatnya Raditya juga kalau diam, kalau udah marah juga tidak nyaman ke pasangan, dan emosinya walaupun tenang tapi juga dia nggak banyak ngomong, tapi kadang kita sudah tahu orang itu marah apa tidaknya. Dan ada banyak aturan itu yang bikin karena pasangan itu nyaman tidaknya, karena tiba-tiba pencemburu juga, tiba-tiba pencemburu, tiba-tiba posesif. Itu menyamankan Ayu Ting Ting nggak untuk di dunia hiburan sebagai calon Ayu Ting Ting yang biasa rame tiba-tiba harus diem pakem dan nggak ada warna, kan bukan Ayu Ting Ting banget. Berarti dalam artian yang sederhana bahwa ini adalah pelabuhan terakhir Ayu Ting Ting. Kalau harapan saya mungkin banyak orang juga di luar sana, netizen juga, bahwa Ayu Ting Ting tahun ini menikah, menemukan pasangan yang tepat, jangan sampai bercerai lagi, jangan namanya problem masih ada loh ya. Dan inilah pelabuhan terakhir buat Ayu Ting Ting dan Raditya. Tapi Raditya juga punya masa lalu juga, demikian juga Ayu Ting Ting. Jadi di sini harapan saya siapapun laki-laki itu ya yang terbaik buat Ayu Ting Ting. Kalau sama Raditya ya yang terbaik buat Ayu Ting Ting, keduanya bisa sama-sama menjajaki ya. Walaupun bisa nikah, tapi memang samar permasalahan itu akan ada, karena dari sekarang sebenarnya pacaran pun mereka itu udah satu sama lain kan emang saling menjajaki nih. Tapi kan mereka bisa menekan ego, bisa menekan permasalahan. Ini baru 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Kalau setelah namanya hubungan udah semakin lama, itu kan permasalahan semakin kelihatan tuh. Bisa nggak dengan ego masing-masing, dengan keinginan masing-masing dites satu orang lagi, hanya keikhlasan di sini. Dan menikah bisa, tapi harus ada yang ngalah salah satunya, dan itu akan langgeng. Oke, terakhir Mbak Yu, untuk anaknya sendiri gimana Mbak Yu? Kan masih kecil nih. Iya. Pak Bilqis termasuk anak yang gampang ya. Tapi memang dia termasuk anak yang milih-milih juga dalam mendekatan. Dan di sini perannya Raditya bisa nggak merangkul seorang Bilqis, karena Bilqis itu termasuk anak yang mandiri. Dia tidak mau terlalu dimanjangi banget, tapi juga gampang-gampang susah untuk mendekati Bilqis. Kalau bisa mengambil hatinya Bilqis, aman buat Ayu Ting Tingnya, karena Ayu Ting Ting sangat memperhatikan anak dan keluarganya. Jadi tidak mau salah, dan dia sangat pertimbangan matang sekali untuk bisa mulai hidup baru dan menemukan pasangan yang baru. Walaupun sekarang Raditya dia jalani memang semaksimal mungkin dan menekan semuanya yang tidak penting demi Raditya, dan Raditya juga tidak mau yang terlalu publis, dan dia termasuk tipe pencemburu dan posesif. Jadi dia Ayu Ting Ting di sini sangat berperan untuk menjaga perasaan pasangannya. Oke. Makasih Mbak Yu.